Bagaimana cara pakai WSP dan menu-menu yang ada di WSP ya. Nah, ini diarahkan untuk kalian eh, yang ingin mau tahu nih apa aja sih fungsi-fungsi yang ada di WSP ya. Mungkin kalian yang 2 hari kemarin mengikuti Zoom ini juga ya, sudah belajar beberapa hal ya, yaitu cara posting dan cara penggunaan foto ya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan mungkin 2 atau 3 menu ya, yaitu namanya menu artikel dan juga menu BPP ya. Oke, ya bisa dilihat ini domain yang sama ya, kayak kemarin. Seperti biasa. Oh, sorry, saya lupa share screen ya. Oke, sudah terlihat ya share screen saya. Ya ini pakai domain yang sama ya, kayak kemarin yang kalian belajar dengan Mas Deva ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Mas Dewa ya, salah satu tim teknis di Titik Terang Kreatif juga. Hari ini saya menggantikan Mas Deva yang kebetulan sedang mengajar offline, salah satu customer kami ya. Oke, bisa dilihat di sini tampilan OSP yang sudah, ya ini sudah semi diotak-atik ya. Sudah ada bannernya, sudah ada beberapa widget di sini ya, yang kemarin kita belajar ya. Ada live traffic feed, ada ini juga video embed ya. Nah, hari ini kita akan belajar menu artikel, BPP, dan LPP ya. Apa aja itu ya? Nah, ini akan saya tetap ajarkan ya. Yang pertama, yang pasti kita harus login ya ke WSP kita, masuk ke panel member, yaitu menggunakan nama domain kita, lalu garis miring, masukkan panel MS. Dan lupa MS-nya gede ya. Enter. Nah, setelah ini kalian masukkan username dan password yang diberikan oleh tim sales ya setelah WSP kalian jadi. Oke. Dan kalau kalian berhasil akan tampil seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, mungkin kemarin kalian sudah belajar ya apa aja ini fungsinya, tapi mungkin saya akan ulang sedikit. Kalau untuk menu pengaturan itu, kita makanya biasanya 2 ini aja ya, pengaturan dan master data. Untuk pengaturan ini ya mengatur tampilan website kalian, mengatur tampilan WSP kalian ya. Jadi misalnya kalian ingin ngubah warna nih, warna menunya, kan ini oranye, mungkin kalian nggak serak dengan warna oranye ini, kalian ingin ganti ke warna lain, itu bisa lewat menu pengaturan dasar ini ya. Mau dirubah yang ditampilkan mau cuman 2 atau mau cuman 1 itu bisa di sini ya. Nah, jadi ini untuk menu pengaturan, fokus ke tampilan WSP kita ya. Sementara kalau kita masuk ke master data, nah ini adalah menu untuk mengatur hal yang berhubungan dengan konten kita ya. Nah, mungkin kemarin kalian sudah belajar tentang produk ya dan gambar dan juga widget ya, widget di sini ya. Mungkin kalian yang belum atau tidak hadir di Zoom kemarin bisa diminta ke salesnya ya untuk rekaman Zoom WSP teknis ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu ini, yaitu menu artikel. Nah, sebelum saya mulai, bagaimana cara membuat artikel? Artikel itu apa sih sebenarnya fungsi dari menu artikel di sini ya? Nah, artikel itu eh, kalau bisa dibilang adalah penjelasan ya sebuah artikel berita ya, jatuhnya, simpelnya.
Menu artikel itu adalah sebuah artikel berita yang kalian buat, baik itu tentang produk kalian atau bisa tentang hal-hal yang lain gitu ya. Fungsinya adalah, fungsi artikel ini adalah untuk menaikkan traffic web kalian gitu. Jadi kalian bisa anggap WSP kalian nih tentang produknya ini Videotron ya. Misalnya kalian tentang Videotron nih. Nah, kalian boleh buat artikel tentang ya fungsi-fungsi Videotron atau mungkin sejarah Videotron atau apa aja sih kegunaan-kegunaan Videotron gitu atau tipe-tipe Videotron gitu yang ada ya. Nah, itu boleh kalian buat, kalian taruh di artikel sini ya. Perbedaannya apa antara artikel dan produk ya? Yang pasti, kalau produk itu lebih fokus ke penjualan atau SEO-nya gitu. Kalau kalian di produk kan lebih fokus untuk menambahkan keyword-keyword SEO ya, sehingga bisa tampil lebih baik di Google gitu. Sementara kalau di artikel kalian bisa buatnya ya artikel biasa aja gitu. Seperti sebuah artikel berita gitu. Bisa. Nah, i- untuk artikelnya tadi nggak harus berpaku sama produk kalian ya. Jadi misalnya kalian punya produk banyak nih, anggap kalian OSP-nya itu jual produk banyak ya, misalnya jual mobil, terus jual rumah juga, lalu mungkin kalian juga jual makanan gitu. Nah itu boleh kalian bikin artikel bebas, nggak harus berpaku dengan produk-produk kalian. Jadi misalnya kalian jual mobil, tapi kalian pengen bikin artikel tentang umroh, tentang kuliner, dan seterusnya itu boleh aja gitu. Bahkan sebenarnya kami cukup rekomendasikan ya. Kenapa? Karena fungsi artikel ini, seperti saya bilang tadi, untuk menaikkan traffic yang ada ke website Anda gitu. Jadi emang artikelnya kita bikin artikel tentang topik populer aja. Biar orang tuh ngeliat, oh ini artikelnya menarik nih. Mereka klik artikelnya di Google dan mereka akan masuk ke website kalian gitu. Otomatis otomatis eh, jika kalian melakukan itu traffic website kalian akan naik gitu. Sehingga efeknya akan ke seluruh eh, seluruh produk kalian gitu. Jadi kalau traffic naik di website, misalnya WSP Anda trafficnya naik, maka produk-produk kalian ini akan ada potensi hasil pencariannya jadi naik gitu. Misalnya tadinya di 3 bisa naik ke 2 gitu ya. Oke, bagaimana cara kita membuat artikel? Kita balik ke panel MS-nya ya. Nah, kita klik menu artikel ini. Nah, ini kita langsung aja input artikel, kita tambah. Nah, di sini ya tampilannya agak mirip dengan kita upload produk di WSP ya. Namun lebih pendek ya, nggak perlu nambah banyak-banyak, cuman perlu judul artikel, lalu upload file gambar. Nah ini gambar pun kita boleh nggak isi dulu nih. Misalnya kita ingin buat tentang makanan. Nah kalian nggak mau nih kayak nggak mau ngambil dari Google, mau foto sendiri gitu. Tapi belum punya gambarnya. Kita bisa bikin dulu bisa bikin dulu artikelnya tanpa pakai gambar gitu ya. Nah, image out. Apa ini image out ya? Nah, image out ini adalah kata-kata yang muncul pada saat gambar kalian nggak muncul gitu. Jadi bayangin ini gambarnya ada gambar nih, tapi pada orang yang mengakses WSP kalian ini internetnya agak lemot nih. Jadi gambarnya nggak muncul-muncul. Nah, nanti di posisi gambar kalian yang menggantikan, tanda kutip menggantikan gambarnya sementara itu, ya image out ini yang berupa kata-kata. Nah, kata-katanya ini bisa tentang menjelaskan tentang fotonya, atau bisa kita gunakan untuk SEO juga gitu. SEO-nya ya dengan menggunakan keyword yang berhubungan dengan
artikelnya atau produk kita gitu ya. Oke, yang pasti kita pakai bantuan ChatGPT ya. Sebenarnya nggak harus pakai ChatGPT sih. Tapi ya misalnya kalian pengen nyoba ngetik artikel sendiri nih, gitu boleh aja, nggak ada larangan. Tapi ya saran saya sih tetap pakai ChatGPT ya, biar cepet, biar kalian bisa bikin artikel yang banyak tanpa harus kelamaan gitu. Oke, misalnya kita ingin tetap ini saya pinjam dulu ya fotonya. Misalnya kalian tetap pengen tentang produk kalian nih. Misalnya ini anggap produk kalian ini Jumbotron ya. Nah, ini kalian tentukan dulu judulnya. Judulnya nggak perlu, formatnya nggak perlu kayak eh, kalian buat produk ya. Nggak perlu kepake jual atau jasa sewa Jumbotron terdekat dan seterusnya itu. Sebenarnya nggak perlu ya. Kalian bikinnya kayak artikel biasa aja gitu. Misalnya eh, fungsi fungsi Jumbotron gitu. Boleh kalian masukin kayak gini ya. Eh, jadi nggak perlu pakai keywordnya seperti ini ya. Nggak perlu pakai keywordnya kayak gini. Nah, oke. Saya ini kalian sudah ada judul artikel ya. Nah, selanjutnya kalian sebenarnya bisa langsung lompat ke sini, isi konten ya. Ini akan saya peragakan dulu, nggak pakai foto dulu deh, isi konten ya. Kalian bisa langsung lompat ke isi konten ini. Itu. Nah, isi kontennya ini ya eh, artikel kalian tersebut ya. Nah, ini kita masuk aja ke ChatGPT. Bilang ke ChatGPT, tolong buatkan saya artikel tentang fungsi-fungsi Jumbotron. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, dia akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi Jumbotron ini. Ya, nah, ini artikelnya seperti ini nggak apa-apa. Perbedaannya ya. Kalau kita kan di menu, pada saat kita menggunakan menu produk, kita lebih fokus ke hal-hal yang untuk menawarkan atau menjual produknya. Sementara di sini kita menjelaskan lebih ke fungsi-fungsinya gitu. Ini kita langsung copy paste aja semuanya. Gak apa-apa. Copy, taruh di sini ya. Ini eh, nggak setahu saya nggak bisa dimasukin SEO WA, SEO dan SEO baca ya. Tapi kita coba aja. Kalau bisa ya oke. Kalau nggak ya ya udah. Gitu. Sekali saya tunjukin ke kalian. SEO WA, SEO baca, SEO deny ya. Nah, ini kalian bisa langsung disubmit. Ini nomor urutnya nggak usah diubah ya, biar paling barunya ditampilkan di paling atas. Kalian submit. Nah, tadi kita nggak pakai foto, dia akan tetap tersubmit. Kita balik ke beranda kita, masuk ke menu artikel ya, klik. Nah, artikel kalian akan tetap muncul dan ini kita lihat sudah berhasil terposting. Ya, fungsi-fungsi Jumbotron kita bisa klik. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Sama aja ya, kayak sebuah artikel produk biasa, beda dalam pengisiannya. Nah, ini COWA nggak bisa ya ternyata. COWA doang nggak bisa. COWA nggak bisa dimasukin ke artikel, cuma bisa SEO deny, SEO baca ya. Itu dilihat, karena ini fotonya nggak ada ya, fotonya belum ada, jadi dia ya tampilannya seperti ini. Nah, dan juga perbedaan terbesarnya antara artikel dan produk ya. Ada ini di artikel kita ada kolom komentar ya. Di artikel kita ada kolom komentar. Ini bisa kita klik, kita ketik ya. Tapi dia harus menggunakan Facebook ya. Nah, jadi ini misalnya ada orang ketemu ketemu artikel kalian nih ya, artikel kalian ini dan mereka pengen komen gitu. Bisa nih di sini. Sementara kalau di produk kan nggak bisa ya, mereka nggak bisa komen, cuma bisa baca ya. Oke, ini kita bisa edit. Misalnya kita, oh udah ketemu nih fotonya, pengen saya tambahkan fotonya nih. Kita bisa langsung aja masuk ke panel MS lagi, kita edit, ya.
Nah, ini kita pilih filenya mau yang mana. Choose file, misalnya ini. Nah, ini image out kita tambahin, boleh deh keyword yang seperti keyword produk kita itu. Misalnya harga sewa Jumbotron terdekat di misalnya di Jakarta gitu ya. Boleh ini kita masukin seperti ini ya. Alternatifnya kalian juga ya masukinnya ya bisa aja uh, sama kayak gini nggak apa-apa. Sama kayak judul artikelnya boleh ya, misalnya fungsi fungsi Jumbotron gitu. Boleh ya. Atau kalian ingin uh, lebih menjelaskan fotonya gitu. Boleh aja misalnya di fotonya ini kan ya ini ya Jumbotron ya. Contoh Jumbotron eh, Jumbotron yang ada yang digunakan in, di di dalam ruangan ya, misalnya gini, dalam ruangan ya seperti ini ya. Boleh juga kayak gini ya, bebas untuk image out ini, bebas. Tapi mungkin kalau saran saya kita masukin uh, keyword-keyword aja, keyword yang agak bagus ya. Kayak gini sih udah bagus sebenarnya. Karena kita pakai keyword-keyword yang kuat ya. Oke, kita submit lagi. Nah, kita refresh dan dia akan muncul ya fotonya seperti ini. Ya, kayak biasa ya. Ukuran fotonya standar aja ya 500 kali 500 biar nggak terlalu gede. Dan misalnya kalian kayak ngelihat ini artikelnya kurang serak nih. eh tapi nggak mau dihapus juga gitu. Bisa kalian nonaktifkan artikelnya ya. Kita klik edit, lalu klik ini, cek jika ditampilkan. Kalau kalian nggak centang ini, maka artikelnya nggak akan muncul. Ya, kita udah no. Tampil tidak ya. Kita refresh. Sorry. Nah, dia di menu artikel tidak akan muncul. Artikelnya belum sebenarnya nggak kehapus dia, hanya disembunyikan ya artikelnya. Kalau kita pengen tampilin lagi ya kita tinggal edit dan checklist ya, submit. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini ya. Nah, ini ada fotonya gitu. Nah, ini misalnya kalian sama topiknya dengan produk kalian. Kalian pengen bikin yang beda nih. Misalnya tentang kuliner. Boleh. Misalnya kita tambahkan artikel lagi, input artikel. Misalnya resep resep makanan daerah dari misalnya Sumatera gitu ya. Sumatera, Sumatera ya. Nah, ini kalian balik lagi ke ChatGPT, minta ChatGPT tolong buatkan saya daftar resep-resep makanan daerah Sumatera gitu ya. Enter. Nah, ini uh, kalau dari saya sih biasanya merekomendasikan kuliner ya. Karena kuliner itu paling banyak dicari dan sering dan juga paling banyak diklik gitu. Jadi kalau misalnya kan target kita membuat artikel sesungguhnya ya untuk menaikkan traffic website kita gitu. Jadi kalau kita eh make apa namanya topik-topik yang naik, yang populer, itu kan akan ada kesempatan traffic kita juga lebih naik juga ya. Kesempatan traffic website kita naik lebih tinggi ya. Oke, ini kita copy aja lagi semuanya, copy lalu paste sini ya. Oke, ini kita nggak usah pakai foto nggak apa-apa, submit. Nah, submit, kita refresh. Nah, muncul di sini dia ya. Kita lihat lagi ya. Nah, sudah muncul dia seperti ini ya.
Pembuatannya bebas ya. Kalian mau bikin sedetail apapun, mau bikin tentang sepanjang apapun, bebas gitu. Tapi saran saya jangan panjang-panjang sih ya sebenarnya. Eh, yang sesuaiin aja lah tentang kebutuhan kalian ya gitu. Nah, artikel ini pun bisa diinspeksi di Google Search di Google Search Console ya. Eh, kita buka aja Google Search Console ya. Bagi kalian yang belum tahu Google Search Console atau inspeksi atau pengindeksan itu apa, mungkin bisa ditonton video-video yang sebelumnya ya. Sudah diajarkan sama Mas Deva ya. Ini saya daftarkan dulu ya websitenya. Nah, mungkin bisa saya ulang sedikit ya untuk mendaftarkan ke Google Search Console ya. Ini karena saya sudah pernah ngindeks sebelumnya, jadi kita klik ini aja, lalu tambahkan properti. Tambahkan properti di sini ya. Nah, selalu pilih yang kanan, yang awalan URL. Kita pilih awalan URL, lalu kita copy nama domain WSP kita sama HTTPS-nya ya, jangan lupa semuanya. Nah, misalnya dia kayak seperti ini, kalian klik dua kali. Klik dua kali akan muncul HTTPS-nya. Ya, copy, lalu paste di sini, lanjutkan. Nah, dia akan meminta verifikasi kepemilikan. Ya, nah ini istilahnya Google pengen mastiin bahwa ini website punya kita nih, gitu. Nah, untuk verifikasi kepemilikannya, kita pakai metode yang ini, tag HTML. Ya, hati-hati, dia langsung nawarin yang file HTML. Kita nggak pakai yang ini ya. Kita scroll ke bawah dikit, dia ada tag HTML. Kita buka, nah ini ada yang bisa kita salin aja. Langsung salin, lalu balik ke panel MS. Nah, ini kita masuk ke menu pengaturan. Masuk ke menu pengaturan, lalu kita pilih ini, meta SEO utama, ya. Dan kita scroll ke bawah ke ini, meta pendukung. Yang tadi kita salin, kita taruh aja di meta pendukung nih, paste, lalu klik ini, submit. Data berhasil disimpan ya, berarti kita sudah berhasil memposting tag HTML-nya. Lalu kita verifikasi. Verifikasinya jangan ketukar ya, kita verifikasinya yang tag HTML ini. Nah, kepemilikan berhasil. Berarti Google sudah mengecap email saya yang ini sebagai pemilik website ini. Gitu ya. Oke, ya. Untuk step by step inspeksi sama aja ya. Kayak kita inspeksi produk, yaitu kita buka dulu artikelnya nih. Misalnya ini ya, artikel ini kita copy linknya semuanya, lalu kita paste di sini. Nah, kedeteksi ya linknya tuh. Kedeteksi linknya. Nah, ini kalian langkah-langkahnya sama kayak eh, inspeksi biasa ya, yaitu kalian uji URL aktif, kita tunggu ya sejenak, mungkin 1-2 menit ya. Oke, kalau URL itu sudah tersedia untuk Google, berarti kita sudah punya hak untuk menginspeksi atau mendaftarkan website kita ke Google, gitu ya. Kita klik minta pengindeksan. Oke, pengindeksan diminta ya. Oke, oke untuk verifikasi kepemilikan ya, saya harus ganti email. Oke, untuk verifikasi kepemilikan caranya gimana? Ini kan saya ganti email ya. Nah, kalau kalian ganti email berarti kalian tidak dikenal lagi sebagai pemilik website ini.
Gitu ya. Jadi Google mengecap kepemilikan website ini berdasarkan email kalian gitu. Jadi kalau kalian ingin menginspeksi website WSP kalian ini dengan email yang berbeda, kalian harus mendaftarkan kembali email kalian di domain ini. Caranya gimana? Yaitu ini ya. Kita klik ini telusuri properti, lalu klik tambahkan properti. Nah, kalau kalian belum pernah mengindeks, akan langsung muncul halaman seperti ini pada saat kalian membuka Google Search Console ya. Nah, ini kita pilih yang sebelah kanan, yang awalan URL nih, awalan URL. Kita pilih yang sebelah kanan, lalu kita copy paste nama domain kita beserta HTTPS-nya ya. Nah, ini perhatikan pas kita ngeklik, dia HTTPS-nya tuh belum muncul. Ini kita klik 2 kali ya. 1, 2. Nah, dia akan muncul HTTPS-nya ya. Jadi harus keseluruhan kita copy ya. Kita pilih semua, kita copy, lalu kita taruh di sini ya. Masukkan URL sini, paste, lalu klik lanjutkan. Nah, dia akan memverifikasi properti dan melihat bahwa kita belum terverifikasi sebagai pemilik website Brisepti ini. Gitu. Jadi Google minta tolong dong pastiin kalau ini beneran website lu gitu lah istilahnya. Metodenya gimana? Nah, ini metodenya adalah menggunakan ini tag HTML ya. Google langsung nyodorin file HTML nih. Kita nggak make yang file HTML. Kita pakainya yang tag HTML, posisinya ada di bawahnya file HTML. Nih, tag HTML ya. Jadi scroll ke bawah aja dikit atau ini klik aja biar bisa ditutup dan kita klik yang tag HTML. Akan terbuka. Lalu kita klik salin. Ya, ini ada yang bisa di copy. Kita klik salin. Langsung aja ini nggak perlu kita perhatiin, nggak perlu kita baca ya. Kita klik salin aja. Lalu balik ke panel MS. Balik ke panel MS atau menu admin panel ya. Dan kita masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan, kita pilihnya meta SEO utama yang ini. Kita klik meta SEO utama dan kita scroll ke bawah, pilih sampai kita ketemu meta pendukung. Nah, yang kita salin tadi kita taruh di kolom meta pendukung. Paste sini, ya. Nah, ini kita submit. Nah, data berhasil disimpan. Berarti kita sudah sukses ya nge-copy yang tag tadi. Baik ke Google Search Console, kita tinggal klik verifikasi, ya. Verifikasi yang tag HTML ya, hati-hati. Verifikasi yang tag HTML, jangan yang file HTML. Banyak yang gue cek di sini. Verifikasinya ada 2, ya. Pastikan kalian milihnya yang bawah, yang sini, yang tag HTML. Kita klik. Oke, kepemilikan telah diverifikasi. Nah, ini berarti kalian sudah sukses mendaftarkan email kalian ke domain Brisepti ini, gitu ya. Nah, untuk proses yang tadi kita lakukan ya, yang pemverifikasian kepemilikan tadi, itu dilakukan di 2 skenario yang berbeda ya. Yang pertama adalah skenario yang saya tampilkan barusan, yaitu kalian ingin menginspeksi satu domain, tapi memiliki 2 email yang berbeda gitu. Anggap artikel kalian udah ratusan gitu. Dan kalian ingin minta bantuan mungkin kerabat kalian untuk menginspeksi. Nah, kerabat kalian itu harus mendaftarkan email mereka untuk memverifikasi kepemilikan website Brisepti ini gitu. Nah, skenario yang kedua adalah kalian punya satu email, tapi kalian punya 2 WSP. Ya, misalnya email kalian cuma satu nih, yang ini nih, ya. Email kalian cuma satu yang ini, tapi kalian punya 2 atau lebih WSP, ya.
Nah, kalian harus mendaftarkan email kalian ke masing-masing WSP tersebut gitu. Agar Google bisa mengecap bahwa oh, email ini adalah pemilik dari website-website ini gitu. Nggak masalah ya, nggak bentrok ya, nggak ada bentrok apa-apa kalau kalian punya banyak website. Ini bisa dilihat ya buktinya. Ini ada mungkin 20 lebih WSP nih ya, 20 lebih WSP. Ini 30 nyampe nih dan sejauh ini nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Oke, itu untuk pembuatan artikel ya. Selanjutnya saya akan bahas tentang BPP. Sorry, LPP dulu deh, LPP ya. Nah, LPP atau link per page ya, ini adalah salah satu fungsi untuk optimasi WSP kalian ya. LPP ini itu fungsinya adalah memasukkan memasukkan keyword-keyword dan menjadikan keyword itu menjadi link ke salah satu produk kalian gitu ya. Mungkin bisa saya langsung peragakan aja ya biar nggak terlalu bingung. Kita klik input LPP. Nah, di sini kalian perhatikan, kalian diminta eh, nge-copy sebuah link ya, di copy sebuah link. Nah, ini karena yang terjadi nanti kalau LPP-nya sudah jadi, yang kalian ketik di konten link ini eh, akan mengarahkan ke eh, halaman yang kalian copy ini, ke link yang kalian copy ini. Gitu. Misalnya kita ingin membuat LPP ke produk yang ini nih, ya, ke Videotron ini ya. Ini kita copy, nah kita paste di sini, ya. Kita paste di sini. Nah, ini nanti yang terjadi adalah pada kata-kata yang muncul di sini eh, akan mengarah ke akan bisa diklik dan dikliknya akan mengarahkan ke link yang ini. Itu ya. Tapi untuk memasukkan keyword-keywordnya, kalian harus mengikuti eh, sebuah bentuk script ya, sebuah script ya, karena di dalam konten link ini, di dalam link per page ini, dia hanya menerima bahasa HTML gitu ya. Nah, caranya gimana biar bisa kita bikin LPP ini? Ini ada itunya ya, ada ya contekannya lah. Kita harus, ini saya buka notepad deh ya, biar gampang. Sebentar. Nah, ini kita harus memasukkan kata-kata yang transparan ini ya, nggak bisa kita copy, tapi dia transparan. Nah, ini kita harus memasukkan kata-kata ini, script ini, sorry, untuk bisa membuat link per page-nya. Yaitu kita ini ya, ikutin aja. Kolom kurung buka, A, href, sama dengan kutip, kutip, lalu link yang tadi ya, link yang sama. Nah, link yang sama tadi, misalnya ini ya, tadi ya. Oke, kutip lagi, tutup kurung, sorry, tutup kurung. Nah, ini kalian masukkan uh, keywordnya mau apa gitu. Jadi misalnya kita ingin bilang sewa Videotron di Bogor gitu ya. Nah, ini kita masukin. Lalu kita pakai ini ya. Jangan lupa ini ya. Tutup kurung slash A. Ya. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Konten link, submit. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Eh kita lihat ya di beranda. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Ya, dia akan muncul di sebelah sini. Oh, keywordnya nggak muncul ya, nggak apa-apa. Dia akan muncul di sebelah sini, di produk terpopuler. Ya, harga sewa Videotron outdoor termurah di Bogor ya. Ini ya tadi ya di ini ya.
Nah, ini bisa diklik. Kalau kita klik, dia akan mengarah ke link artikel yang kita copy paste tadi. Ya. Jadi istilahnya simpelnya nih, oh sorry, dia muncul di sini nih. Link favorit. Ya, sorry, tadi dia nggak muncul di beranda ya. Oh, dia munculnya di sini. Link favorit, sewa Videotron di Bogor. Ya, link favorit nih bisa diklik, munculnya akan ini gitu. Jadi ini tuh istilah apa halaman web ini istilahnya kalian mau taruh LPP ini di mana gitu ya. Mohon maaf saya mau ada koreksi sedikit ya. Jadi halaman web ini itu adalah link tempat kalian mau naruh LPP-nya di mana gitu. Jadi misalnya kalian pengen taruh LPP di beranda nih, kita copy berandanya aja, lalu paste ya, lalu submit. Aman gitu sama. Bentar ya. Oh, nggak bisa dia. Oke ya. Eh untuk LPP hanya bisa ditaruh di produk atau artikel ya. Jadi dia nggak bisa ditaruh di beranda ya. Jadi misalnya ini artikel yang ini nih, Jumbotron ini kalian pengen optimasi ya. Optimasinya bisa menggunakan LPP tadi ya. Kita masukkan ini ya. Nah ini kita masukkan keyword-keyword seperti ini, sewa Videotron di Bogor. Ini kalian bisa lakukan berulang-ulang. Ya, ini kita copy lagi. Misal kalian ingin optimasi maksimal di apa namanya produk yang ini, Videotron ini, gitu. Ini kita copy lagi, input LPP lagi, paste yang tadi ya. Nah ini jangan kita pas copy di ini, copy ini produknya. Nah ini keywordnya kita ganti. Misalnya jasa sewa video, sorry, jasa sewa Videotron di Bogor gitu. Submit. Kita lihat ya, refresh. Dia nggak muncul. Bentar. Oh ini. Oh dia nggak muncul ya. Bentar ya. Saya cek dulu scriptnya. Nah ini ya. Penggunaan scriptnya emang agak sensitif ya. Jadi kalian harus hati-hati. Karena kalau salah sedikit aja itu kemungkinan nggak muncul. Apa? Nah, ini kemungkinan nggak muncul dia. Nah, ya intinya seperti itu lah ya. Jadi link per page ini kalian bisa membuat mungkin bahasanya hyperlink ya. Kalian mungkin yang familiar dengan bahasa hyperlink yaitu link sepanjang ini bisa dipendekkan menjadi link sependek ini gitu ya. Nah, yang judul hyperlinknya ini kita bisa gunakan untuk SEO gitu. Seperti saya ini ya, sewa Videotron di Bogor gitu ya. Terakhir kita akan belajar tentang body per page ya. Nah, body per page ini itu saya biasa menyebut artikel di dalam artikel gitu ya. Jadi BPP ini kalian bisa agak mirip sama link per page ya. Kalau kalian klik input BPP ditampilkannya agak sama ya. Perbedaannya adalah kalau di link per page kita hanya bisa mengcopy link, kalau di BPP kita bisa membuat artikel gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi ini nih, ini kan artikel utama kita nih ya, Videotron Outdoor Tempur di Bogor ini. Nah, kita bisa membuat artikel baru di dalam artikel ini untuk meningkatkan keyword kita tanpa harus memposting atau menghapus artikel utama tersebut. Gitu, ya.
Bagaimana caranya atau bagaimana tampilannya nanti? Saya langsung praktekkan ya. Seperti biasa, yang kita mau masukkan BPP-nya kita copy nih, ya. Kita copy, lalu paste di sini halaman web, ya. Paste. Nah, di sini kita bisa memasukkan artikel kita, gitu. Misalnya kita buat lagi deh ke ChatGPT ya, jangan pakai yang artikel sama. Tolong buatkan saya artikel tentang misalnya sejarah ya, sejarah Jumbotron gitu ya. Gitu deh. Tunggu. Nah, agak panjang ya. Nggak apa-apa. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Paste ya. Kita submit ya. Kita lihat ya apa yang terjadi. Refresh. Nah, ini posisinya dia ada kalau kita scroll ke paling bawah, nah, maka akan muncul kata-kata ini ya. Inilah yang kita sebut dengan BPP ya. Tapi kalau kalian perhatikan, bentuknya berantakan. Dia nggak berbentuk, dia cuma satu gumpalan kata-kata yang menyatu ya, tanpa terformat dengan baik gitu. Ini karena di BPP ini atau body per page ini, dia itu isinya adalah script HTML ya. Jadi kalau kalian ingin bikin BPP ya, dia itu isinya dalam bentuk script HTML ya. Jadi kalau kita masukin kata-kata biasa tanpa script apapun, bentuknya akan seperti ini, berantakan. Nah, jadi gimana dong kita mau masukin artikel kita ke dalam artikel ini gitu. Gimana cara kita menggunakan membuat BPP tapi bentuknya rapi gitu. Simpel aja. Ini artikel yang tadi yang kita minta ChatGPT untuk buat, kita berikan perintah ini. Tolong artikel tersebut ubah menjadi ubah bentuknya menjadi script HTML. Ya, enter. Nanti kita tunggu. Nah, yang kita lakukan dengan perintah tadi adalah artikel yang ini tadi yang bentuknya teks biasa oleh ChatGPT diubah menjadi bentuk script HTML. Langsung aja kita copy nih. Ya, kita copy, kita paste di sini. Di konten link ini ya, kita paste dalam bentuk script HTML ini, kita submit. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Tadi formatnya seperti ini ya, berantakan, nggak berbentuk. Kalau kita refresh, nah bentuknya sudah diperbaiki ya. Formattingnya masih ada ya, seperti yang ada di ChatGPT tadi ya. Dia udah nggak berantakan lagi, dia udah nggak menggumpal lagi. Kelihatan ya heading 1, heading 2, heading 3-nya ya. Dan ini button-buttonnya juga ada ya. Ya, itulah jangan jangan lupa jangan lupa kita ubah ke script HTML itu. Apakah bisa dimasukin foto? Bisa. Bisa ya dimasukin foto ya. Misalnya foto ini nih ya. Fotonya harus kita upload dulu karena fotonya harus berbentuk link ya. Harus berbentuk link seperti ini contohnya. Bisa kita copy link fotonya ini. Nah, di artikel yang tadi kita bilang aja, tolong tambahkan foto ini. Nah, misalnya kita ingin menentukan posisinya. Ini di bawah judul sebelum paragraf satu. Satu paragraf satu. Nah, kita coba ya. Nah, kita lihat, kita tunggu.
Nah, dia nambahin ya. Kita perhatikan kalau di scriptnya dia nambahin script lagi di sini. Nah, ini kita copy lagi, balik ke script yang tadi, kita paste lagi, lalu submit. Nah, apa yang terjadi ya? Ini nggak ada fotonya, nggak ada fotonya. Kita refresh, maka akan muncul fotonya di sini. Ya, jadi kita bisa membuat artikel normal menggunakan BPP ini. Tapi ya itu harus diperhatikan bahwa BPP menerimanya dalam format script HTML. Ya, jadi kalau kita ingin memasukkan artikel ke dalam menggunakan BPP, pastikan bahwa partikel tersebut sudah diubah menjadi bentuk script HTML di ChatGPT-nya ya. Nah, untuk berapa limit satu BPP di satu link gitu. Eh, saya belum pernah sampai maksimal sih ya, tapi saran saya sih 2 atau 3 itu udah cukup ya. Nggak usah banyak-banyak juga sebenarnya. Tapi 2 atau 3 aja udah cukup menggunakan eh, BPP itu ya. Gitu ya. Oke, untuk materi pertemuan Zoom hari ini sudah cukup ya sampai PPP. Bagi kalian yang masih bingung, baik tentang penggunaan WSP secara keseluruhan, atau yang menu yang tadi yang saya jelaskan, bisa saya persilakan untuk bertanya ya, baik open mic atau ngechat ya. Ya, silahkan. Mungkin sebelumnya saya jawab dulu yang ada di chat ya. Mohon maaf, saya mau nanya nih. Sebenarnya karena dasar banget, maklum dari awal motivasi saya ingin ingin ikutan, ingin ngerti teknis dunia digital. Outputnya dari website ini website perusahaan atau jualan atau optimasi SEO atau kedua-duanya? Iya, dua-duanya ya. Eh, kita bisa menggunakan WSP ini untuk jualan atau bisa juga jadi website perusahaan juga gitu. Tapi memang WSP ini fokusnya itu untuk optimasi SEO untuk jualan gitu ya. Jadi kita menggunakan WSP ini untuk menjual produk-produk kita ya atau produk-produk vendor gitu. Misalnya kalian nggak punya produk, kalian bisa menjualkan produk-produk vendor kami yang sudah bekerja sama dengan TTK gitu. Tapi kalau kalian ingin gunakan jadi uh, website perusahaan, bisa juga sebenarnya WSP. Multifungsi sih sebenarnya WSP itu. Tapi memang WSP ini diciptakan untuk jualan gitu, diarahkan lebih ke jualan, jualan dengan menggunakan teknik SEO gitu ya Pak Mas Yuri ya. Oke, Tuh. ada yang mau bertanya lagi? Silakan, boleh di chat atau boleh open mic ya. Halo Mas. Halo, Nah, halo, silakan. ini Mas mau tanya Mas, itu kan udah kita buat gambar udah jadi semua Mas kata bentuk kan. Kita mau lihat hasilnya tuh gimana ya Mas caranya Mas? Oke, Ah, hasil artikel atau hasil produk Pak? hasil artikelnya lah udah ini kan udah jadi kita ini kan kotak-kotak deh gitu kan. Untuk melihat hasilnya Nah, gimana nah. Mas? Oke, untuk melihat hasilnya ya, Iya. kita buka yang ini, yang kita ini sebutnya beranda Pak. Oh, Ininya ya. beranda ya, Ya, beranda ya. beranda itu yang nama domain kita tanpa panel MS-nya. Ini kan ada panel MS ya. Kalau panel MS kan admin panel ya, istilahnya Iya. dapurnya. Kalau kita ingin lihat hasilnya, ya ke sini, ke nama Kita domain kita yang tanpa panel MS nih. kita klik lagi berarti kita masukkan HPTS kita domain kita gitu lagi. Iya, betul, betul. Ya, Oh, alternatifnya misalnya Bapak udah buka panel MS nih. Ini iya. hapus aja. Eh, setelah setelah nama domain kita hapus nih ya, Heeh. saya contohin. Lalu enter. Nah, ini kebuka lagi gitu. Oh, gitu. Gitu ya. Heeh. Ya, ini kita sebut Untuk dengan beranda. untuk gambar beranda ini bisa dapat berapa dia, Mas? Ini ya. Berapa bisa kita buat, fotonya nih, hasil gambar? eh Sebenarnya bisa banyak ya. Saya Heeh. belum pernah nyoba maksimal, tapi setahu saya 10 bisa. Tapi kami nggak nyaranin sih sampai 10. Soalnya ini kan ukuran gambar gede ya. Iya, iya. Ukuran gambarnya harus besar. Kalau kebanyakan, takutnya website Bapak nge-lag. Oh, berat ya?
Ya, takutnya website berat buat ngeload fotonya. Jadi walaupun sebenarnya bisa 10 lebih, kami sih nyaraninnya 3 atau 4 lah maksimal. Mungkin 5 lah maksimal gitu. Jangan terlalu banyak lah istilahnya. Itu Mas, ini kan seperti beranda nih kan. Nanti ini kan ada tulisan nih, kami sudah berpengalaman 20 tahun lebih, Nah, ya kan? Harga termurah. Itu bisa nggak tulisannya berbentuk running tag gitu Mas, berjalan deh gitu, dia running tag. oke. Kalau running text itu kita make di menu widget, Pak. Kita tambahin di widget nih. Tapi dia harus bentuk script ya. Bisa sebenarnya. Nih, kita masuk ke menu widget nih, input widget. Ini kita masukin scriptnya. Mungkin coba kita buat kali ya, running text ya. Coba kita tanya ke ChatGPT, tolong buatkan saya, buatkan, sorry, buatkan saya script HTML untuk running text dengan kalimat kami sudah berpengalaman pengalaman selama 20 tahun. Kita coba ya. Karena sebenarnya bisa, tapi itu harus di kalau nggak salah di widget ya. Kita coba aja, kita coba-coba aja ya. Nah ini kita copy, masuk di sini script widget, submit. Bisa nggak nih? Oh nggak muncul. Ini nih dia muncul di sini nih ya. Tapi posisinya salah kayaknya saya. Nih, Posisinya di ini ya. iya di sini. Nah, coba saya ganti ya. Mungkin di atas header ya, hapus header ya. Sorry. Oke. Dia munculnya di sini. Ini bisa nih Pak ya. Nah, Di atas posisinya ya. tapi ya dia posisinya apa ya ini dasar banget lah. Ini bentuknya dasar banget lah. Jadi harus diedit lagi. Tapi bisa nih dia. Oh ya. Nah, di sini lewat ya. Iya. Nah, ini ya kode apa skripnya ya harus diubah, disesuaikan lagi lah gitu. Ini versi paling dasarnya lah gitu. Tapi ini bisa di menu atas header. Nih, atas header ini. Ya, atas header atau bawah header bisa nih dia Itu masukin ya. script ini ya. Untuk ukurannya tuh, setelan ukurannya di mana tuh? Jangan ukurannya di scriptnya Pak. Jadi Bapak harus spesifikin nih di chat GPT-nya mau ukuran berapa, mau teksnya berapa, bahkan mau misalnya backgroundnya hitam, hurufnya warna pink atau gimana gitu. Itu harus Bapak spesifikin di chat GPT-nya ini Oh, di ChatGPT ya. gitu. Iya, pakai chat GPT aja gitu. Hmm. Ada aja hal random. Berarti diletaknya di mana tadi, Mas? Diletaknya di mana tadi? Di ini antara atas header atau bawah header bisa Pak gitu. Mungkin atas header bawah header bisa kami jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Biar dapat apa biar kita menjelaskan satu menu semua ini biar dapat semua nih kalian gitu. Iya, Tapi ya iya. bisa ditaruh di atas header bawah header ini. Gitu. Gitu Itu ya, Pak. untuk nyetel tulisan ininya, judul kita di atas itu sama juga caranya, Mas? Iya sama. Ini Eh, dia karena itu tadi kan ada jasa apa tadi, jasa sewa di bawahnya, Mas. yang Jasa mana? sewa Jumbotron ada apa tadi ya? Harga sewa. Ini kah? Harga sewa Jumbotron. Terus untuk nyetel tulisannya itu Mas besar kecil, mau warna apa Oh gitu ini gimana? bisa di menu ini pengaturan. Ini bisa di menu pengaturan nih. Misalnya kita ingin ukuran, misalnya ini kita ganti warnanya nih. Kita klik ini aja warna nih. Ah, Warna. Misalnya mana nih? Ini kan kita backgroundnya udah biru ya. Misalnya kita ya, pengen ganti oh, hijau deh. Hijau nih. Kita submit. ya. Nah dia berubah jadi hijau tuh. Ya. Jadi ini di warna bisa. Mm. Untuk tulisan Nah itu itu Mas, untuk tulisannya eh itu judul ya di atas.
Ya, kayak untuk font belum ada sih ya. Untuk font kayaknya belum ada nih. Paling ditampilinnya ininya doang. Apa namanya? Jumlah produknya paling. Kalau untuk fontnya kayaknya belum ada deh, setahu saya. Berarti nggak ada ukuran ya? Kalau itu ukuran bawaan dari Iya, USB itu iya sendiri ya? udah. Iya betul, udah ukuran bawaan. Oh, Kayaknya gitu. belum bisa diatur ya untuk ukuran fontnya sendiri ya. Belum bisa disetel ya. Oke, betul. Oke, ada Udah, lagi Pak? udah itu Mas itu bisa nggak kita tambahi video atau apa gitu di apanya tuh? Bisa video. eh Setelah deskripsi itu kan tambah video gitu. Mungkin paling mentok di BPP-nya. BPP-nya kalau nggak salah bisa kan BPP itu bentuknya script HTML ya. Nah, Prosesnya sama kayak kita upload di widget. Jadi misalnya mana nih widgetnya? Ini kan ada yang videonya ya. Eh Sebentar. Nah ini ya, coba kita copy. Nah, ini kita tambahkan di BPP. Saya juga aja BPP. Nah misalnya di sini tadi ya kita submit. Nah refresh. Nah dia paling munculnya seperti ini gitu. Bisa di attach video, tapi di embed ya videonya gitu. Paling bisanya dimasukinnya di BPP. Kalau di artikelnya di produknya sendiri agak susah. setelah ini deskripsi nggak bisa ya? Gimana? Di sela-sela deskripsi ya? Di sela-sela deskripsinya, ya Iya, kan? bisa sih tapi agak ribet aja. Eh Mungkin saya peragain ya. Eh Kalau mau di sela-sela deskripsinya, kita masuk ke menu produk nih. Nah, Nah, ini edit. Nah, ini kita misalnya kita ingin taruh di sini deh, di setelah CWA ini ya, setelah CWA. Nah, ini kita klik source ya ini. Nah, biar dia berubah menjadi bentuk HTML. Nah, hmm, perhatiin ya, ini dia berubahnya jadi bentuk HTML nih. Nah, ini kita taruh posisinya mau di mana? Misalnya setelah CWA nih, taruh iya, script, sorry, scriptnya tadi ya. iya. eh nggak kebuka tadi ya. Sebentar ya. Saya copy dulu DPP. Sorry, bukan DPP, widget tadi. Nah, ini ya link video YouTube-nya nih. Copy, taruh di posisi yang kita mau taruh nih. Nah, Lalu paste scriptnya. Lalu submit. Nah, ini kita lihat ya. Bisa nggak nih? belum tampil. Nah, dia muncul nih di sini. Tuh, bisa ya. Gitu. Jadi, kalau pengen masukin video, Hmm. eh apa namanya, di dalam artikelnya bisa. Tapi syaratnya harus diupload ke YouTube gitu ya. Oh, gitu. Ya, syaratnya dia harus diupload ke YouTube. Kalau videonya langsung, kita upload video langsung misalnya dari laptop upload langsung ke USP belum bisa, Pak. Jadi Oh, videonya harus diupload dulu ke YouTube berarti yang gitu. dari YouTube yang bisa ya, kalau video Ya, kita langsung betul. nggak bisa ya? Betul ya. Terlalu berat gitu ya, Mas ya? Iya, terlalu berat kalau langsung diupload ke WSP-nya gitu. Takutnya nge-lag. Iya, iya, Nah, iya. jadi kita apa dari YouTube gitu. Baru belum bisa dari YouTube. Eh, ini yang terakhir, Mas. Oke. Yang terakhir Mas, kita ini kan proses mesti belajar gitu Mas kan, gitu ya. Jadi kan belum belum mahir, belum pandai. Jadi kan hasilnya pun kan mesti acak-acakan tuh gimana Mas kan. Nah kita udah infeksi nih, Hmm. udah kita dapat ke Google Mas kan. Nah Hmm. jadi kena kita lihat hasilnya itu kurang apa, kita mau perbaiki lagi atau delete lagi Hmm. artikel-artikel kita tuh bisa nggak Mas? Gimana tuh apa caranya Mas? Oke, bisa gitu. Sebentar, saya balik ke panel. Nah, Ah, kalau kita pengen hapus artikel, ya, ya ini kan ada fungsi hapus nih. Kita tinggal klik aja hapus, gitu, ya. Tapi sebenarnya saran saya, kalau udah diinspeksi, jangan dihapus. hmm, Walaupun jelek, jangan dihapus. Kenapa? Karena itu bisa membantu traffic atau lalu lintas website kita, gitu. Walaupun
isi artikelnya jelek, saran saya sih jangan dihapus gitu. Karena itu bisa membantu lalu lintas website kita gitu. Saran saya paling diedit aja, diedit ya. Ini kan kita bisa klik edit nih. Iya, iya, iya. Ya, kita bisa klik edit. Misalnya kita kayak judulnya kurang serak atau isinya kurang serak nih, kita pakai Iya, ChatGPT untuk ngebuat lagi nih artikelnya gitu. iya, Ini iya. bisa diedit, kita bikin ulang semuanya bisa diedit gitu. Nah, kalau kita mengedit itu nggak perlu diinspeksi lagi Oh, gitu. Isinya otomatis akan berubah dengan catatan kita nggak ganti nama produknya gitu. Karena oh, perhatiin ya, nama produknya ini itu akan menjadi link produknya ya. Perhatiin nih, harga sewa sewa Videotron outdoor termurah di Bogor. Ini sama dengan link produknya nih, harga sewa Videotron outdoor termurah di Bogor. iya, iya. Otomatis kalau kita ganti judulnya, link kita akan ganti juga gitu. Oh, Jadi iya, kalau kita ganti judul, kita harus daftarin lagi ke Google Search Console ya. iya. Kalau kita nggak daftarin ya, yang kita udah edit nggak bakal tampil, yang tampil versi lamanya gitu Oh, gitu. ya. Jadi saran Baik. saya sih kalau jelek ya sebenarnya nggak apa-apa sih mau dihapus gitu. Tapi kalau sudah terindeks sih saran saya jangan, karena bisa Iya, membantu apa namanya lalu lintas atau traffic website Bapak gitu. iya, iya. Itu kan Mas ada nama produk Mas kan, itu ada 1, 2, 3 tuh dia kan. Hmm. Itu kalau diisi yang kedua, yang ketiga Mas, itu nggak bisa dibuka saya lihat. Gimana tuh Mas? Cara penggunaannya Mas, supaya Mas? Iya emang kayak karena kita biasa menggunakannya nama produknya yang baris satu aja ya. Ini uh, istilahnya fitur bekas ya. Kita udah Ah, jarang make ini baris dua baris ah, tiga ini. Dulu emang digunakan untuk optimasi, tapi sekarang kita lebih fokus ke baris satunya aja. Jadi lebih baik jangan diisi Pak gitu. itulah saya isi jadi jelek ya tampilannya gitu Mas. Iya makanya jangan diisi. Lebih baik isinya baris Tiba-tiba satunya dia aja ya. gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Oke ya Pak. Saya coba baca. Itu aja Mas. Terima kasih Oke, Mas. yuk sama-sama saya coba baca yang ada di eh, grup yang ada di chat ya. Sepertinya ada cukup banyak. Yang punya link absen nggak usah link absen Pak di sini ya. Ya, kita nggak ada link absen ya kalau Zoom teknis ya, jadi nggak perlu. Oh, jadi kita nggak perlu link absen ya di sini. eh Setahu saya apa kalau Zoom teknis ini kan lebih tepatnya itu Zoom gratis ya, di mana kalian bisa gabung kapan aja, siapapun bisa gabung aja gitu. Jadi setahu saya sih nggak ada absen ya. Eh, Rekaman mau dikirim grup ya nanti, insya Allah salesnya akan nge-share ya rekamannya ke kalian di grup masing-masing ya. Oke, masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Udah mau jam 3 ya, udah agak mepet waktu asar. Mungkin jika kalian nggak ada pertanyaan, bisa saya tutup ya. Alhamdulillah Zoom meeting teknis yang ini berjalan dengan lancar ya. Ada 7 orang, Pak Yus, Pak Yudi, Pak Sutaryo, Pak Masyuri, Pak Marianto, Pak Isan, dan Pak Igun ya. Terima kasih banyak sudah menghadiri Zoom saya ini ya. Oke, saya rasa cukup ya materi Zoom teknis hari ini ya. Tadi kita bahas tentang artikel BPP dan LPP ya. Eh, saya izin stop share screen ya. Oke, oke, saya izin stop share screen. Oke. Terima kasih banyak ya sudah menghadiri Zoom teknis yang ini ya. Semoga yang penjelasan saya tadi bisa membantu Anda untuk menggunakan USP dan insya Allah mendapatkan rezeki yang baik dan lancar ya. Eh, Amin. Semoga ya, terima kasih semoga Mas Yuri ya. Semoga ilmu Amin, saya dari Bang. saya Amin. bermanfaat Makasih ya. banyak. Terima Yuk kasih banyak. sama-sama ya. Ya. Eh,
Oke, itu aja dari saya. Nanti untuk rekaman, insya Allah akan di-share sama salesnya ya, ke grup kalian masing-masing. Dan ya itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.